boleh berikan satu ayat untuk mempraktekkan semuanya. Bebas. Si penasaran. Ayat 5 Al-Baqarah mulai ta'ala udah. Ulaika ala Udah Rabbih. yang bingungnya bos. Yang bingungnya sebelah mana? Menentukan itu gitu, menentukan IET sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Memang di sekolah ada tugas yang cukup mudah katanya, menentukan isim, fiil, huruf. Padahal sejatinya ketika menentukan isim, fiil, huruf itu sangat-sangat susah. Kenapa sangat susah? Ketika kita bisa menentukan ini isim, berarti kita harus tahu jawaban selanjutnya. Isimnya isim apa? Apakah mabni? Apakah mu'rob? Setelah mabni itu ada 9 isim mabni itu. Isim mu'rob ada 9, berarti harus tahu yang mana. Sama fi'il juga mabni, mu'rob. Huruf juga apa? Huruf apa ini? Ma'ani, mabani. Kalau ma'ani berarti hurufnya yang mana? Makanya menentukan isim fi'il huruf itu sebenarnya harus sudah tamat belajarnya. Kalau orang belum tamat disuruh menentukan isim fi'il huruf, pasti kebingungan. Misal di sini, ketika disuruh menentukan isim fi'il huruf, iya bisa menjawab isim apa? Ulaika, kalimat ulaika, harokat lengkap ada di kamus. Pokoknya harokat lengkap semuanya ada di kamus. Ini tinggal menentukan. Misal ulaika, oh ini isim. Isim apa? Mabni. Yang mana? Isyarah. Udah beres. Makanya di sini tugas nahwiyah hanya menentukan harokat akhir sebuah kalimat. Harokat lengkap ada di kamus. Harokat ujungnya tugas nahwiyah. Karena isim ini isim mabni, tetap dibacanya sudah ulaika. Tidak ada lagi alasan, ulaika saja. Isim mabni isyarah. Kedua, ala isim fi'il huruf. Oh ternyata huruf jar. Huruf jar misalnya, apakah huruf jar itu mabni atau mu'rob? Hakikatnya huruf itu semuanya mabni, tetap tidak ada yang berubah. Oh, bisa jadi alif, jadi alif ya. Gak akan bisa jadi alif misalnya, enggak ala aja gitu kan. Makanya hakikatnya isim mabni itu isim yang menyerupai huruf. Karena huruf itu mabni, tetap. Kan kalau mu'rob berubah, mabni tetap. Udah sama. Di kamus sudah ada lengkapnya hudan, bahkan di kamusnya sudah hudan. Apakah ini di akhir harokatnya harus fathah, harus kasroh, umpamanya fathatain, kasrotain, domatain? Itulah tugas nahwi. Ini juga sama isim. Perbedaannya ini bukan isim mabni tapi isim mu'rob. Yang mana? Isim maksur. Min sama huruf jar. Rabbihim ada berapa kalimat? 2, Rabbi dan Hib. Nah, Robbi
sama isim, mu'rob, mufrad, him, simpel huruf, Dia isim domir. isim, domir. Ini yang disebutkan semua, inilah tahap pembelajaran pertama dalam nahwiyah. Belum ada lagi. Ini baru menentukan nama-nama isim, fiil dan hurufnya. Belum ke jabatannya. Ini baru tahap pertama. Ini baru tahap pertama. Jadi apa? Jadi apa? Kan gini. Kalau isim dari segi berubah atau tidaknya berarti mabni mu'rob. Sedangkan isim dari segi kedudukannya marfu, mansub, majrur. Setelah tahapan ini tentukan semuanya marfu, mansub, majrur. Setelah marfu, mansub, majrur barulah jabatan. Kalau marfu jadi apa? Kalau mansub jadi apa? Kalau majrur jadi apa? Di sini tugas tasrif mana? Tugas tasrif itu mencari setiap kata asalnya dari kata apa. Itulah tasrif. Ini baru nahwiyah. Berarti tasrif beda lagi. Seperti itu. Ini selintas contoh gitu kan tentang menentukan isim, fiil, huruf. Ulaika ala hudam mir rabbihim gitu kan ulaika. Nanti ulaika tuh isim. Nanti ada kaidahnya. Isim di awal kalimat disebutlah mubtada. Huruf jar. Ada kaidah lagi. Kalau ada huruf jar berarti jadi majrur kesananya. Jadi majrur. Sama ini huruf jar lagi. Kalau setelah huruf jar pasti kesananya majrur. Majrur. Ini mubtada. Di mana ada mubtada? Pasti ada Pasti khobar. ada khobar. Di mana ada saya pasti ada dia. Mubtada ada khobar. Ini mubtada. Berarti kalimat setelah mubtada ini disebutlah khobar. Beres. Fungsi perubahan huruf tadi kan naon? Perubahan. Fungsi perubahan huruf kan tadi fungsinya si tasrif adalah menentukan huruf ini kata ini dari dasar kata apa. Nah, fungsi perubahannya itu buat apa? Fungsinya buat apa? Kesananya makna sebuah kalimat. Makna sebuah kalimat. Misal ada qiraah, ada tilawah. Apa artinya? Qiraah. Ada qiraah, ada tilawah. Apa artinya? Dua-duanya sama-sama baca. Nah, disinilah tugas tasrif yang sesungguhnya. Makna itu akan menentukan konotasinya kemana. Dalam lomba musabaqah qiraatil Quran, tilawatil Quran. Qiraatil Quran. Tilawatil Quran. Nah, itu bukan tanpa alasan. Qara'a membaca, tala juga membaca. Qara'a membaca secara umum. Membaca pikiran orang lain tidak bisa disebut tilawah. Qara'a. Membaca keadaan, situasi dan kondisi tidak bisa disebut tilawah. Qiraah. Makanya wahyu pertama ketika Nabi yang turun kepada Nabi, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya Iqra. Ada gak bacaannya? Enggak ada. Gitu. Utlu gak pakai kalimat dari tilawah, gak utlu, tapi Iqra. Ada gak bacaannya? Gak ada. Nabi Muhammad ya pasti. Nabi Muhammad mengira bacalah. Ya sudah jelas saya itu tidak bisa membaca. Makanya dalam riwayat Sahih Bukhari ketika Jibril mengatakan Iqra, jawaban Nabi Muhammad, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqori'in. Iqra ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca.
Padahal yang dimaksud suruh membaca di sana apa? Surah, dalilnya surah Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi'. Quran. Itulah maksud ikro di sana, bukan menyuruh membaca bacaan, tapi ikuti apa yang dilisankan oleh malaikat Jibril. Makanya pakai ikro. Kalau tilawah berarti bacaannya ada. Jadi tilawah itu satu, khusus bacaannya ada yang dibacanya. Dua, penghususannya tilawah itu lebih tepatnya hanya untuk membaca Al-Quran. Makanya dalam lomba musabaqah Tilawatil Quran, enggak qiraatil Quran. Qiraatil Karena kutub. kalimat qiraah itu umum. Membaca buku bahasa Inggris bisa disebut qiraah, membaca keadaan. Tapi tilawah mah satu, khususnya yang dibacanya ada. Kedua, untuk bacaan Al-Quran. Makanya kalimat wahyu Allah kepada Nabi, utlu ma uhiya, tidak ikro. Utlu ma uhiya, bacalah apa yang sudah diwahyukan. Berarti posisi Al-Qurannya sudah turun. Sudah ada. Kalau ikro bismi rabbikal ladzi khalaq belum turun, karena itu ayat pertama. Nah, tugas ini tasrif. Makna dari apa asal sebuah kata? Roba ku tasrif, perubahan dari roba ya rubu. Dikembangkan lagi ada roba yurobi. Roba yarubu artinya berkembang, bertumbuh. Roba yurobi artinya mendidik, mengurus. Allah seringkali disebut Rob. Kenapa? Karena mengurus. Apa yang disebut Rob itu? Rob itu ialah insya'u syai'i halan pahalan ila hadit tamam, menciptakan sesuatu setahap demi setahap hingga akhirnya menjadi sesuatu yang sempurna. Itulah Allah. Makanya Allah Rob itu yang mengurus alam itu, karena Allah itu yang menciptakan alam. Visitati ayam, selama 6 hari Allah menciptakan, ya Allah yang mengurusnya. Di kita ada tarbiyah. Kalimat tarbiyah itu asalnya dari roba yurobi tarbiyatan. Bentuk masdarnya tarbiyah. Makanya ketika ada tarbiyah, ada tarbiyatul aulad, tarbiyah an-nisa, tarbiyatul rijal. Ketika kita mendidik seorang anak, hakikatnya mentarbiyah. Mohon maaf, dalam tanda kutip kan memang yang menciptakan Allah, tapi wasilahnya, perantaranya karena ada pernikahan. Berarti termasuk kan awalnya seperti itu. Kita yang membuat ada gitu. Wasilah adanya seorang anak itu karena adanya pernikahan. Ciptakan sebuah anak. Berarti kita itu di samping membuat anak gitu kan, harus mengurusnya. Mengurus itu harus seperti Allah. Seperti Allah mengurus hambanya. Samping mengurus, rizkinya diperhatikan, keadaannya diperhatikan, fitrahnya diperhatikan. Makanya kalau orang sudah benar-benar tarbiyah, memahami tarbiyah, punya anak itu ya roba, harus benar-benar mengurus. Perhatikan bagaimana pendidikannya, sholatnya, sekolah agamanya, dan yang lainnya. Cuma tarbiyah itu kan, tarbiyah itu bukan hanya sekedar memberi makan saja. Kalau tarbiyah hanya sekadar memberi makan saja, apa bedanya dengan binatang? Binatang juga bisa. Nah itu tarbiyah itu gitu. Tarbiyah itu mendidik itu oleh tasrif. Nah, roba lebih tarbiyah. Inilah pendidikan itu, tarbiyah mengurus. Itu tasrif, itu di samping mencari akar sebuah kata, akar kalimat, akar kata,
lebih kepada makna. Makna. Jadi bisa terbongkar makna itu dengan tasrif. Aturan tata bahasa itulah tugas nahwiyah. Seperti itu. Oke, paham. Lagi belum, ini sebenarnya terlalu jauh, nanti kalau dari dasar semuanya belum. Singkatkan nahwiyah itu isim, fiil, huruf. Isim bahasa Indonesianya Kata benda. bahasa Sundanya Coba sini dapat. Benda. kecap anu ngabogaan ngaran. Isi. Sebenarnya makanya isim itu jangan hanya kata benda, tapi sesuatu yang mempunyai nama itulah isim. Nanti mencakup nama orang, nama barang, nama kota, nama wilayah, nama desa, nama negara, nama sesuatu apapun itulah isim. Bahasa Inggrisnya Noun. Jadi usahakan semua bahasanya tahu. Bahasa Arab, bahasa Indonesia kata benda lah istilahnya. Sesudah kecap anu ngabogaan ngaran. Bahasa Inggrisnya Noun. fiil Kata kerja. Bahasa Sundanya Kecap pegawaian. kecap pegawaian. Bahasa Inggrisnya Verb. huruf. Bahasa Indonesianya Kata. huruf. Tetap huruf. Iya huruf bahasa Indonesianya. Huruf. Huruf itu bahasa Arab. Maaf, huruf itu bahasa Arab. Kata sambung. Kata sambung huruf. Sesudahnya Kecap panyambung. kecap anu nyambungkeun. Bahasa Inggrisnya conjunction. Conjunction. Domir, tadi kan ada isim domir. Bahasa Indonesianya Kaganti. kata ganti. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya Nah, istilah Sunda kecap anu ngagenti. Kecap anu ngagenti. Bahasa Inggrisnya Aja teh. pronoun. Itu semuanya harus tahu gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya yang lebih dominan bahasa Inggris itu nahwiyah. Tasrifnya hanya 20% mungkin, bahkan bisa jadi tidak ada dalam bahasa Inggris. Morfologi itu akar kata itu dari asal kata apa hanya sedikit sajalah, 10-20% di bahasa Inggris. Jadi kalau ingat nahwiyah, itu tensis dalam bahasa Inggris itu kan. Nahwiyah itu tensis. Contoh sederhana, ada fi'il madi. Fi'il madi itu bentuk lampau. Ketika kalimat menggunakan fi'il madi, berarti dalam bahasa Inggris kita sebut dengan simple past tense. Bahasa Inggris. Sama kan, ada rumus-rumusnya. Ya. Begitu juga dalam nahwiyah. Terus di dalam nahwiyah kita sebut ada yang disebut dengan fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari kalau di bahasa Inggris itu ada dua. Ada present continuous dan past continuous. Bukan. Fi'il mudhari itu menerangkan al-an wal mustaqbal. Keadaan sekarang dan yang akan datang. Makanya dalam bahasa Inggris al-an yang sedang dikerjakan disebutlah present continuous. Yang akan datang disebutlah Future. present future. Jadi kalau dalam nahwiyah, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari satu kalimatnya pakai fi'il mudhari saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini jadi dua, present continuous dan present future. Terus kita kenal ada fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam bahasa Inggris imperative sentences, bukan? Terus ada fi'il nahi, larangan. Berarti dalam bahasa Inggris prohibition. Jadi semua kaitkan dengan setiap bahasa agar cepat dipahami. Itu sekitar tentang tasrif dan nahwiyah. Tasrif, kenapa kesannya ada nyanyian, ada nadom? Nah itulah metode tasrif. Agar ketika menemukan suatu kalimat terbayang kawan-kawan kalimat itu semuanya. Maka metodenya dinadomkan, dinyanyikan. Nahwiyah itu tinggal banyak praktek saja. Kunci nahwiyah itu. Karena asal arti nahwu tadi contoh. Semakin banyak contoh, insya Allah akan semakin paham. Sekilas saja, baru sekilas.